Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Lisa dan teman-teman. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang tugas akhir kami mengenai siklus pendapatan PT Mustika Ratu. Kelompok 15 terdiri dari saya, Tabita Dewi, NIM 20123, dan Suryani Purwita, NIM 20103. Latar belakang dari tugas akhir kami adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat menciptakan inovasi-inovasi baru yang membantu aktivitas manusia, bahkan diterapkan dalam proses bisnis pada perusahaan. Adanya sistem informasi pada perusahaan bertujuan untuk mengelola perusahaan dalam tetap mengukur setiap tindakan yang akan dihadapi, dilakukan, dan risiko yang harus dihadapi. Salah satu sistem informasi pada perusahaan tersebut adalah siklus pendapatan. Profil dari perusahaan PT Mustika Ratu ini dimulai dari 1975 yang dipelopori oleh Ibu BRA Muriati Sudibyo hingga saat ini yang terus berkembang dan menerapkan ISO 9002 tentang sistem manajemen mutu dan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Kemudian lokasi PT Mustika Ratu ini berdomisili di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan pabriknya berada pada Jalan Raya Bogor, kilometer 26,4 Ciracas, Jakarta Timur. Berikut adalah rumusan masalah tugas akhir ini. Kemudian landasan teori mengenai siklus pendapatan, di mana serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan untuk mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran untuk penjualan tersebut. Nah, siklus pendapatan ini terdiri dari 4 aktivitas, yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Proses bisnis dari PT Mustika Ratu yang pertama adalah input, yang kedua proses, yang ketiga adalah output, di mana input ini terjadi proses yang dilakukan oleh Mustika Ratu adalah entry pesanan, di mana setiap pesanan dari pelanggan yang masuk diterima oleh perusahaan melalui toko offline, telepon, website, maupun tenaga penjualan di lapangan. Nah, dalam input pesanan ini, pelanggan dapat memilih pembayaran dengan sistem cash maupun kredit. Apabila pelanggan memilih untuk membayar produk dengan kredit, maka harus ada persetujuan dari perusahaan. Setelah perusahaan setuju dengan pembayaran kredit, maka pencatatan penjualan dalam bentuk piutang yang harus digunakan adalah sistem perpetual dengan menggunakan metode FIFO. Kemudian, pada pembelian toko baik secara offline maupun online, biasanya para karyawan memeriksa terlebih dahulu apakah produknya tersedia atau tidak, dan segera memberitahu pelanggan untuk memberikan respon berupa pengambilan pesanan tersebut maupun penolakan pesanan. Setelah itu, karyawan akan mencatat pesanan tersebut dan menyerahkannya ke bagian kredit untuk meminta otorisasi kredit. Kemudian catatan pesanan tersebut akan dikirimkan ke bagian penjualan untuk mendapatkan formulir order penjualan rangkap buah. Kemudian proses yang kedua adalah pengiriman dan penagihan, di mana setiap pencatatan dan pemasukan data pesanan, PT Mustika Ratu langsung memproses penyiapan dan pengemasan produk di gudang. Petugas di gudang memeriksa apakah produk tersebut masih sesuai dengan produk layak jual, serta memeriksa kesesuaian formulir order penjualan. Setelah formulir sudah selesai, maka petugas membuat order pengiriman sebanyak 6 rangkap, di mana 1 rangkap untuk pengarsipan dan sisanya akan didistribusikan ke Departemen EDI. Kemudian petugas gudang tersebut menyerahkan order pengiriman lembar 3 dan 4 bersamaan dengan produk kepada petugas ekspedisi sebagai dasar pembuatan perhitungan nilai asuransi dan penjual dan pembuatan surat jalan. Kemudian setelah produk telah sampai di tangan pelanggan, maka produk tersebut langsung dibayar oleh pelanggan secara tunai. Namun jika pelanggan memilih pembayaran secara kredit, maka debt collector akan menagih pelanggan dengan tetap menyesuaikan pada faktur penjualan. Lembar pertama diserahkan pada pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut telah melunasi pembayaran, dan lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi sebagai arsip perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah output, di mana penerimaan kas terjadi. Setelah proses pengiriman produk, pembayaran hingga penagihan selesai, maka PT Mustika Ratu bisa segera melakukan prosedur penerimaan kas. Apabila dijabarkan, pendapatan yang diperoleh PT Mustika Ratu ini berdasar pada periode waktu dan aktivitas operasional perusahaan adalah sebagai penjualan secara kredit. Oleh karena itu, lembar kedua dari faktur penjualan yang diserahkan ke bagian akuntansi sebagai arsip perusahaan dapat digunakan sebagai bukti penerimaan kas yang diperoleh perusahaan atas penjualan produk. Kemudian, tujuan dari
PT Mustika Ratu adalah menjadikan warisan tradisi keluarga nenek moyang sebagai basis industri perawatan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan penampilan melalui proses modernisasi teknologi berkelanjutan, tetapi secara hakiki tetap mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam. Kemudian kesesuaian IT dengan tujuan perusahaan. Teknologi ini membantu Mustika Ratu dalam proses produksi dengan tetap mempertahankan proses alamiah bisnisnya. Pada hal ini dapat dilihat dari penerimaan pesanan menggunakan website yang bisa diakses melalui desktop maupun smartphone yang disebut EDI. Kemudian pencatatan pesanan dari toko online maupun offline tetap menggunakan sistem pemrosesan transaksi data elektronik atau EDP atau Electronic Data Processing dengan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, dan sistem informasi akuntansi. Selain itu, ERP dan sistem EDI memfasilitasi penggunaan metode persediaan perpetual yang bisa mengurangi risiko dari stok out tidak terduga sehingga membuat tugasnya menjadi lebih cepat dalam pemeriksaan produk. Adanya RFID atau Radio Frequency Identification, risiko keakuratan akan teratasi karena entry data terjadi secara otomatis. Kemudian sistem informasi organisasi atau EIS, Executive Information System, yang berjalan di PT Mustika Ratu ini bisa membantu manajer dalam proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Sistem informasi ini hanya dapat dilakukan oleh para manajer tingkat tinggi atau eksekutif untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan operasional dan keuangan perusahaan. Kemudian PT Mustika Ratu juga memiliki software khusus, yaitu manajemen pelayanan pelanggan atau bisa disebut dengan CRM, yaitu Customer Relationship Management, di mana sistem ini dibuat untuk membantu mengatur data terperinci mengenai para pelanggan sehingga data tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Kemudian PT Mustika Ratu juga memfasilitasi pembayaran menggunakan EFT atau Electronic Funds Transfer dan EFEDI atau Financial Electronic Data Interchange. Menggunakan pembayaran secara elektronik ini dapat membantu proses pengumpulan dan penerimaan kas yang seharusnya diterima oleh perusahaan PT Mustika Ratu karena cara kerjanya yang otomatis berubah jika ada perubahan transaksi yang sah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah informasi yang diperoleh eksternal stakeholder PT Mustika Ratu. Siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam setiap transaksi. Apabila siklus pendapatan berjalan maksimal, maka akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang akurat dan mengurangi ancaman seperti penjualan yang tidak tertagih, kesalahan penagihan, dan juga persediaan ataupun uang tunai yang hilang atau disalahgunakan. Hasil dari aktivitas siklus ini akan tercatat pada laporan keuangan perusahaan PT Mustika Ratu. Informasi dalam bentuk laporan keuangan ini yang nantinya sebagai alat bagi seluruh eksternal stakeholder dalam memutuskan apakah akan memulai atau melanjutkan kerjasama dengan perusahaan. Yang pertama adalah partner bisnis, di mana investor sebagai partner bisnis akan menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk melihat apakah penanaman modal yang mereka lakukan telah digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah supplier atau pemasok, di mana memanfaatkan laporan keuangan itu adalah untuk membayar tagihan. Lalu yang ketiga adalah customer, di mana pelanggan yang terikat kerjasama itu menentukan jangka waktu kerjasamanya. Lalu regulator, pemerintah mengamati pembayaran pajak dan kemungkinan penggelapan pajak. Lalu konsultan itu membantu mengelola keuangan secara profesional. Dan yang terakhir adalah auditor eksternal, di mana auditor eksternal ini memeriksa keakuratan laporan keuangan. Next. Nah, informasi yang dapat diketahui oleh pihak eksternal stakeholder PT Mustika Ratu ini itu hanya dalam bentuk laporan keuangan, investor composition bagi investor, dan laporan tahunan perusahaan. PT Mustika Ratu terus berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pihak eksternal stakeholder perusahaan dalam informasi keuangan dan memberikan informasi terbaru secara efisien dan juga transparan. Akses informasi perusahaan pada informasi yang dapat diketahui bagi pihak eksternal cukup mudah. Karena PT Mustika Ratu ini memberikan akses mudah pada informasi yang hanya ditujukan oleh
kepentingan pihak eksternal saja, sehingga informasi-informasi perusahaan yang tidak berkaitan dengan kepentingan eksternal itu tidak dapat diketahui oleh pihak di luar pihak internal perusahaan. Lalu, boleh next. Nah, PT Mustika Ratu itu selalu menjaga keamanan sistem informasi perusahaan, terutama informasi yang memuat data eksternal stakeholder. Segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi milik pihak-pihak eksternal stakeholder ini tercantum dalam GAAP yang telah diakui dan dilindungi secara internasional. Dalam persyaratan tersebut, terdapat penerapan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, dan juga teknologi yang akan mendorong setiap karyawannya dalam perusahaan untuk bertindak sesuai dengan rencana-rencana dan juga mematuhi segala aturan yang telah disetujui. PT Mustika Ratu ini memiliki sistem EIS atau Executive Information System yang membantu manajer dalam proses penyelesaian masalah dan juga dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi ini tuh berperan penting dalam memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan operasional dan juga keuangan perusahaan. Sistem informasi organisasi ini itu terkomputerisasi dan juga terjaga kerahasiaannya, sehingga hanya pihak tertentu yang disetujui dan diperbolehkan untuk melihat segala informasi perusahaan. Dengan sistem keamanan informasi yang sangat ketat dan juga handal seperti ini, eksternal stakeholder PT Mustika Ratu tidak perlu khawatir dengan adanya kebocoran data yang bisa berdampak dalam kerugian. Lalu berikutnya boleh next. Kepatuhan PT Mustika Ratu ini sangatlah berlaku dalam perusahaan karena terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kode etik perusahaan. Hal ini tuh dapat dilihat dari cara pengendalian perusahaan yang sangat diperhatikan saat menerapkan siklus pendapatan, yaitu adanya kemajuan produksi yang nampak pada jumlah pesanan dan kontrak atas barang yang berwujud, adanya pengakuan pendapatan saat produksi selesai karena pasar dan juga harganya itu sudah pasti menurun ataupun menaik, dan adanya pendapatan yang diukur pada tingkat suatu kegiatan penjualan yang menentukan dalam aliran kegiatan perusahaan. Nah, dalam sistem informasi akuntansi penjualan PT Mustika Ratu, itu dibuat supaya dapat mempermudah penjagaan kekayaan aset maupun kekayaan modal perusahaan. PT Mustika Ratu itu juga menerapkan beberapa unsur internal, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi, di mana terdapat pembagian tugas dan juga wewenang dalam sistem penjualan di struktur organisasi dan berfungsi sebagai fungsi penjualan terpisah dari fungsi kredit, fungsi akuntansi terpisah dan penjualan, dan juga transaksi penjualan yang dilakukan oleh salesman. Unsur internal yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana pencatatannya ini PT Mustika Ratu itu sudah cukup memadai dan juga tentunya akan berkaitan juga dengan pengelolaan penjualan produk. Dalam tahapan produksi produk barang jadi ini, sistem otorisasi yang digunakan itu misalkan ada persetujuan pemberian kredit pada PT Mustika Ratu yang diotorisasi oleh manajer penjualan, lalu petugas gudang itu juga hanya berani mengeluarkan barang berdasarkan formulir order penjualan. Lalu, unsur internal yang ketiga adalah dalam melaksanakan sistem akuntansi penjualan, PT Mustika Ratu ini hanya melakukan segala operasional dengan praktik yang sehat. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk membantu pengawasan yang baik, supaya para pegawai tetapnya ini tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ada. Nah, boleh next. Oke, kita udah sampai di bab 3 yaitu penutup. Yang pertama, kita akan masuk ke kesimpulan. Di mana PT Mustika Ratu ini tuh merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam produk kecantikan, perawatan, dan juga herbal, di mana PT Mustika Ratu tetap memegang peranan penting dalam menjalankan perekonomian Indonesia, karena banyaknya para pemegang saham yang menginvestasikan modalnya di perusahaan. Selain itu, strategi maupun mekanisme yang telah dijalankannya selama bertahun-tahun mampu mempertahankan idealisme dari produk-produknya yang telah merajai pasar Indonesia. PT Mustika Ratu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai pelebaran sayap perusahaan di bidang industri dalam hal operasional produksi dan juga penjualan. Dalam proses produksi, PT Mustika Ratu tetap mempertahankan produknya sebagai industri yang menggunakan bahan dan juga proses alamiah, meskipun juga dibantu oleh teknologi. Sedangkan dalam operasional penjualan, PT Mustika Ratu menggunakan website yang kemudian dicatat dengan sistem IDP atau sistem informasi akuntansi, sehingga data dapat diotorisasi secara terpusat.
dan pengelolaan seluruh tahapan operasional yang diperlukan dapat menjadi lebih efisien, cepat, fleksibel, dan juga real time. Selain sistem EDP, EDI, dan juga ERP, dan sistem informasi akuntansi lainnya, PT Mustika Ratu ini juga menggunakan sistem IES untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan, dan juga sistem CRM untuk membantu mengatur data pelanggan secara rinci, sehingga perusahaan dapat memfasilitasi pelayanan yang lebih efisien, serta menjaga hubungan dengan pelanggan setia PT Mustika Ratu. Berikutnya adalah saran, di mana PT berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh kami berdua melalui kesesuaian teknologi informasi dengan tujuan perusahaan dan hasil informasi yang diperoleh eksternal stakeholder, kami menyarankan supaya PT Mustika Ratu tetap mempertahankan segala yang berhubungan dengan industri perawatan dan juga kecantikan yang memiliki ciri khas dan keunikan secara alamiah, sehingga hal ini dapat menjadi keunggulan produk PT Mustika Ratu dibanding produk dari perusahaan lain. Selain itu, kami berharap PT Mustika Ratu juga tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi secara update dan juga meningkatkan penggunaan secara efektif, sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru yang dapat mempermudah proses operasional produksi dan juga penjualan perusahaan. Terutama penggunaan teknologi informasi ini dapat membantu pekerjaan para pegawai tentunya dalam menjadi lebih efisien, cepat, fleksibel, dan juga real time. Sedangkan apabila terkait proses penagihan yang masih harus memerlukan beberapa dokumen seperti faktur, penjualan, dan juga faktur pengiram dan lain sebagainya yang isinya lengkap secara manual, maka akan lebih baik jika PT Mustika Ratu ini meningkatkan efisiensi proses penagihannya tersebut dengan meningkatkan jumlah pelanggan yang setuju untuk berpartisipasi dalam hubungan penjualan tanpa faktur. PT Mustika Ratu ini perlu mensosialisasikan lebih lagi terkait penggunaan EDA untuk mentransmisikan faktur kepada pelanggan yang masih memerlukannya. Dengan demikian, PT Mustika Ratu dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan penjualan sehingga perusahaan akan menghasilkan laba bersih yang maksimal. Boleh next? Boleh next lagi. Sekian presentasi dari kelompok 15. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tafsiran yang disengaja dan yang tidak disengaja. Semoga apa yang sudah saya paparkan ini dan teman saya Tabita paparkan ini dapat membantu teman-teman dalam berkembang dan berwawasan, terutama terkait siklus pendapatan. Terima kasih.